Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 5? Semoga kalian tetap sehat berada di rumah dan tetap semangat dalam belajar. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran TIK kita, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan kembali tentang pelajaran Microsoft Word. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dasar teks, penggunaan Quick Access Toolbar dan Office Button. Minggu lalu kalian telah belajar tentang keyboard, ya. Kali ini kita akan belajar tentang Quick Access Toolbar. Kalian bisa lihat LKS halaman 22 TIK. Oke. Bapak kecilkan terlebih dahulu. Kita buka program Microsoft Word, kemudian kalian buka blank page atau new document. Kemudian kalian terlebih dahulu menuliskan teks ya, karena ini harus ditulis teks dulu. Misalkan sedikit-sedikit saja yang kecil. Ya, misalkan kalian membuat dokumen ya, kalian bisa lihat dokumen yang ada di halaman 23 ya, dengan tugas mandiri. Ini contohnya misalkan kita menulis teks seperti ini ya, teksnya panjang, anggaplah teksnya panjang. Kemudian kita akan men-save atau menyimpan dokumen ini. Yang pertama dari Quick Access Toolbar yang dibahas adalah menyimpan dokumen baru. Jadi dokumen ini baru kita buat, baru kita bikin. Bagaimana? Nah, ketika dokumen baru kita buat, di sini di Quick Access Toolbar itu kan berada di pojok kiri atas ya, paling atas nih. Ada icon save, undo, replace, ada new document, ini ada preview, ada open, ada new document ya. Ini letak quick access toolbar yang ada di atas. Nah, kita ingin menyimpan, kita klik sini, save ya. Nah, kita mau save di mana? Dokumen yang baru kita buat, kita mau simpan di dokumen mana? Misalkan ada di dokumen, di bagian dokumen ya. Nah, setelah di bagian dokumen, kalian ingin memberikan namanya apa? Di sini nih ada file name. File name. Di sini kalian harus memberikan nama file kalian apa namanya, oke? Misalkan seperti ini ya. Nah, ketika sudah diketik namanya, kalian tinggal tekan tombol save ya. Tapi jangan lupa ingat, kalian menyimpannya di bagian dokumen. Nah, nama filenya adalah SDIF As-Salafi. Kita klik di sini. Nah, maka file akan tersimpan. Oke. Kemudian coba kita lihat ya. Kita lihat dokumennya, kita keluar dulu. Kita ke bagian sini, di bagian dokumen tadi kita simpan ya. Dokumen. Nah, kita cari SDIF As-Salafi. Di sini sudah banyak file, jadi agak sulit ya. Kita cari mana tadi? Nah, ini dia. Ini SDIF As-Salafi yang kita buat tadi. Nah, ini dia, oke. Muncul kembali. Oke, misalkan kita close aja ya. Coba kita close dulu. Kita ulangi lagi. Kita cari di bagian dokumen. Kemudian kita klik SDIF As-Salafi. Di bawah sudah nggak ada file Microsoft Word yang terbuka ya. Kita coba. Kita klik 2 kali file yang sudah kita buat. Nah, maka muncul dokumen yang pernah kita buat. Nah,
Selanjutnya adalah menyimpan dokumen yang sudah diperbaiki atau dimodifikasi, ya. Yang sudah diperbaiki dan sudah dimodifikasi. Nah, pertama, kita ulang kembali. Pertama, kita buka Microsoft Word. Ini sesuai yang ada di buku ya. Sesuai yang ada di buku. Tata kerja, cara kerja yang sesuai di buku. Nah, misalkan ini kita sudah buka Microsoft Word, kemudian kita pilih dokumen, open dokumen di sini open dokumen nih. Ya, open dokumen atau yang pernah kita buat. Ya. Caranya beragam tadi, bisa dari langsung dokumen di menu dokumen di sini ya. Di dokumen bisa juga kalian buka Microsoft Word ya. Buka Microsoft Word. Kemudian cari dokumen yang pernah kalian buat di sini nih. Nama-nama dokumen yang pernah kalian buka atau yang pernah kalian buat. Kita klik ini SDF As-Salafi. Nah, kita akan mengedit ya. Mengedit. Nah, misalkan SDF As-Salafi kita kasih nama. Kita tambahkan. Nah, misalkan kita tambahkan dokumennya, kita edit sedikit ya. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita ingin menyimpannya kembali. Nah, kalian hanya perlu tekan Ctrl S, CTRL, nah ya, di keyboard kalian, plus S. Maka akan tersimpan. Ini sudah tersimpan. Coba Bapak hilangin lagi, close, keluar. Kemudian Bapak buka dokumen. Ya. Kemudian Bapak buka kembali. Nah, ini adalah dokumen yang kita edit tadi. Ya, sudah ada tambahan Jalan Kebon Nanas Utara 2 atau 3 ya. Ini sudah berhasil diedit dan sudah berhasil disimpan. Seperti itu cara mengedit dan menyimpan dokumen yang pernah kita buat atau memperbaiki dokumen. Atau bisa juga kita menggunakan open dokumen. Di sini ada open dokumen ya. Nah, di sini di open dokumen di atas di quick access toolbar di atas nih. Nah, ini tempatnya file-file yang pernah kita buat. Ya, yang pernah kita buat di sini. Kalau kita klik, maka dia akan muncul kembali filenya. Seperti itu. Nah, selanjutnya menyimpan dokumen dengan nama baru halaman 24. Nah, ini nanti praktek-prakteknya kalian praktekkan saja di rumah ya. Yang punya laptop boleh praktek-praktek di rumah, yang tidak punya laptop tidak apa-apa. Ini bukan praktek wajib ya. Nah, misalkan kita menyimpan dokumen dengan nama baru. Nah, ini kan ini dokumen yang pernah kita buat ya. Ini yang sudah kita buat, kita mau ganti namanya. Kita mau ganti. Nah, kita klik file, kemudian save as. Ya, ada save as. Nah, save as. Kita mau taruh di mana? Di desktop aja dah, biar cepat ya. Nah, kita gantikan tadi nama filenya SDF As-Salafi. Nah, kita ganti namanya. Misalkan As-Salafi SD. Nah, kita ganti namanya. Save. Nah, dia nama filenya sudah diganti. Bagaimana cara kita melihat nama file yang sudah diganti? Nah, perhatikan di atas. Di atas yang garis merah ini, di atas yang merah, ini adalah judul, title bar atau judul dari dokumen kita As-Salafi SD. Misalkan kita ingin keluar. Nah, ini tadi file yang awal kita buat namanya SDF As-Salafi. Nah, file yang kedua yang sudah kita ganti namanya, nah ini As-Salafi SD. Kita klik. Nah, ini dia. Seperti ini, ya. Namanya sudah diganti tapi isinya tetap sama. Itu cara menyimpan dokumen dengan nama baru. Oke. Nah, selanjutnya
membuat dokumen baru. Ya, membuat dokumen baru. Nah, di Quick Access Toolbar ini ada membuat dokumen baru. Nah, di sini new dokumen. Nah, kita ingin bikin dokumen baru. Kita klik aja ini. Nah, maka dokumen ini akan muncul dokumen yang baru. Nah, ini dokumen yang lama, Bapak kecilkan. Ya, ini yang baru, ini yang lama. Nggak bisa digeser nih. Nah, ini yang lama, yang merah, yang putih, yang baru ya, dokumen yang baru. Nah, seperti itu cara membuat new dokumen di Quick Access Toolbar. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Yang punya laptop boleh mempraktekkannya di rumah, yang punya komputer boleh mempraktekkannya di rumah supaya pembelajaran kalian lebih mantap, lebih bermanfaat lagi ya. Yang tidak punya laptop, yang tidak punya komputer tidak apa-apa. Ya, tidak perlu berkecil hati, kalian cukup lihat video ini saja ya. Kalau misalkan kalian ingin praktek, Pak, saya mau praktek tapi nggak punya laptop, nggak punya komputer, bagaimana Pak? Datang aja ke sekolah ya. Datang saja ke sekolah, hari ini Bapak akan ke sekolah ya. Oke. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.